Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita kembali melanjutkan hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu tentang persyaratan orang yang mendapatkan jaminan masuk surga. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan 3 persyaratan. Yang pertama kita bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian yang kedua kita bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita bersaksi bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah hamba, utusan Allah, serta makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bapa. Kemudian berikutnya, Nabi SAW melanjutkan persyaratan agar kita bisa mendapatkan surga adalah kita bersaksi tentang keberadaan surga dan neraka. Beliau SAW mengatakan, wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Dan dia bersaksi bahwasanya surga itu benar adanya, neraka juga benar adanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga seberapapun amalnya. Dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa taala seringkali mengajarkan kepada kita tentang iman kepada hari akhir. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sering menggandengkan antara iman kepadanya dengan iman kepada hari akhir. Kita sering mendengar firman Allah, alladzina amanu billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jarang sekali kita jumpai atau hampir tidak kita jumpai ada ayat yang mengatakan iman kepada Allah dan kitab, atau iman kepada Allah dengan malaikat, atau iman kepada Allah dengan qada dan qadar. Namun Allah Subhanahu wa taala sering gandengkan antara iman kepadanya dengan iman kepada hari akhir. Ada ayat yang menyebutkan iman kepada Allah digandengkan dengan kitab, dengan malaikat, dengan para rasul. Namun di situ Allah menyebutkan keseluruhan, mulai dari iman kepada Allah, para malaikat, kemudian kitab-kitab dan para rasul. Tapi untuk digandengkan hanya 2 iman saja, yang Allah gandengkan adalah iman kepada dirinya dan iman kepada hari akhir. Apa alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu menanamkan akidah yang kuat kepada kita tentang iman kepada hari. Yang pertama, bahwa kenapa kita ditanamkan akidah yang kuat tentang iman kepada hari akhir? Karena iman kepada hari akhir termasuk salah satu titik sengketa antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang musyrikin. Kaum musyrikin Quraisy, mereka tidak beriman, tidak percaya akan adanya hari akhir. Bahkan orang musyrikin Quraisy, mereka berani bersumpah kalau orang yang sudah mati mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara logika sederhana mereka, ketika ada orang yang sudah mati, tulangnya sudah menjadi tanah, semua bekas-bekas jasadnya sudah hilang, maka logika mereka mengatakan tidak mungkin makhluk semacam ini akan dibangkitkan kembali besok di hari kiamat. Bagaimana Allah mampu melakukannya? Sampai mereka pernah membawa tulang belulang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditaruh di depan Rasulullah SAW dan mengatakan, qala man yuhyil idham wa hiya ramim. Siapakah yang akan menghidupkan tulang-tulang ini padahal dia sudah jadi tanah? Maka Allah perintahkan kepada Nabi-Nya untuk menjawab, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Jawablah bahwa yang menghidupkannya adalah zat yang menciptakannya pertama kali. Kemudian mereka juga bersumpah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Mereka mengatakan dalam sumpahnya, wa aqsamu billahi jahda aimanihim la yab'atsullahu may yamut. Mereka bersumpah dengan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Sehingga salah satu di antara titik sengketa antara Rasulullah SAW dan orang musyrikin Quraisy adalah tentang keberadaan hari akhir. Orang musyrikin, orang kafir tidak percaya kalau manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Padahal pengingkaran kepada hari akhir ini bagian dari tuduhan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang itu mengingkari keberadaan hari akhir, berarti dia tidak meyakini kalau Allah itu Maha Adil. Tidak meyakini bahwa Allah itu Maha Bijaksana. Kita sangat yakin keadilan di dunia ini tidak sempurna, sehingga harus dilanjutkan dengan keadilan besok di hari kiamat. Menolak akhirat, hakikatnya adalah meyakini bahwa Allah tidak adil, Allah tidak bijaksana. Karena kita yakin
bahwa hidup di dunia ini keadilan tidak sempurna. Sehingga keadilan itu harus dilanjutkan di kehidupan yang kedua, kehidupan berikutnya. Maka ketika orang mengingkari keberadaan hari akhir, berarti dia meyakini Tuhan ini tidak adil. Tuhan tidak akan menegakkan keadilan berikutnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir surat At-Tin, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Kenapa mereka mendustakanmu tentang adanya hari akhir? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah zat yang maha bijaksana, zat yang maha adil? Karena kebijaksanaannya dan karena keadilan, maka setiap kehidupan manusia harus dilanjutkan besok di hari kiamat. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita harus beriman kepada hari akhir? Dan Allah Subhanahu wa taala banyak menekankan kepada kita akan iman kepada hari akhir. Alasan yang kedua adalah karena orang kalau tidak beriman kepada hari akhir, dia akan menggampangkan seluruh aturan syariat. Dia akan meremehkan aturan agama, dia akan menganggap gampang hidupnya, bermudah-mudah dalam melakukan yang dilarang oleh syariat. Sebaliknya ketika orang itu beriman kepada hari akhir, maka hidupnya akan lebih hati-hati, hidupnya akan lebih waspada, semua selalu dipertimbangkan karena dia yakin kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya motivasi ketika orang ingin meninggalkan yang halal dan haram, ketika orang ingin semakin kan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah masalah iman kepada hari akhir. Ketika orang itu sudah beriman kepada hari akhir, maka akan sangat mudah baginya untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh syariat. Kita bisa lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid dan akidah yang benar kepada para sahabat selama belasan tahun di Mekah, dan itu pun selalu dilanjutkan di Madinah. Sehingga apapun yang Allah firmankan, apapun aturan yang Allah berikan, semuanya diterima oleh para sahabat, sami'na wa ata'na, dan tidak ada satupun orang yang menawar. Kenapa? Karena mereka meyakini, karena mereka memiliki akidah yang kuat tentang hari akhir. Mereka tahu halal haram akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, akan dipertanggungjawabkan oleh manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Kita begitu disibukkan dengan dunia. Kita begitu disibukkan dengan berbagai macam pekerjaan dan aktivitas yang bisa jadi itu akan membuat kita semakin serakah dengan dunia. Maka posisi iman kepada hari akhir akan menahan kita dan menurunkan ketamakan dan semangat kita terhadap dunia, sehingga kita tidak mengambil sesuatu yang Allah haramkan, tidak melanggar hak orang lain, sampai kita berusaha untuk selalu memeriksa dan waspada terhadap semua harta yang masuk ke dalam diri kita. Kemudian pemirsa yang berbahagia, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan iman kepada al-jannah wan nar, tentang adanya surga dan neraka. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, surga dan neraka itu sudah ada, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan akidah Mu'tazilah yang mereka meyakini bahwa surga dan neraka baru akan diciptakan kelak di hari kiamat. Alasan Mu'tazilah adalah logika. Kalau surga dan neraka sudah ada di masa sekarang, berarti surga dan neraka itu tidak ada penghuninya alias nganggur. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menciptakan sesuatu yang sia-sia. Maka alasan ini adalah alasan yang tidak benar, karena secara realita surga dan neraka sudah ada sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar suara sandal Bilal berada di depan beliau ketika beliau masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah melihat istana yang sangat megah, yang sangat indah. Kemudian ketika ditanya ini milik siapa, dijawab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah istananya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kuburan yang wangi, yang harum, dan itu adalah kuburannya Masitah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat beberapa tempat yang Allah janjikan untuk para sahabatnya yang nantinya akan menempatinya, mereka akan masuk surga. Ini semuanya dalil bahwasanya surga sudah ada. Rasulullah SAW bahkan pernah memasukinya. Demikian pula neraka sudah ada, dan Nabi SAW pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang isi neraka. Sampai beliau SAW mengatakan, "Ma ra'aitu mandaran afdhu'a minan nar." Belum pernah aku lihat suasana yang lebih mengerikan dibandingkan neraka. Karena itu surga dan neraka menurut akidah yang benar, pemahaman yang benar, pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kembali, ketika kita meyakini 5 hal ini dengan benar, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, meyakini status Nabi Muhammad SAW dengan benar, meyakini status Nabi Isa alaihissalam dengan benar, kita meyakini surga dengan benar dan neraka dengan benar, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam hadis ini melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dirinya ke dalam surga seberapapun amalnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita dan meluruskan akidah kita sehingga kita mendapatkan hak untuk diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala.